Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan selamat datang. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, masih menjaga, dan waktu tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah melewati waktu demi waktu, bulan demi bulan. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun Bapak Ibu ya. Kita tetap bersuka cita dan suatu ucapan syukur yang sangat luar biasa. Biarlah damai sejahtera Tuhan, biarlah sukacita senantiasa melimpah atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita satukan kita satukan hati kita, kita bawa hidup kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah kita mengangkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Pujian dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya
saudaraku yang terkasih, tanpa kita sadari, kita harus akui, suka tidak suka, kita juga harus akui dalam kehidupan kita, kalau kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kemurahan Tuhan yang nyata atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak waktu yang sudah kita lewati, begitu banyak peristiwa yang sudah kita lalui, begitu banyak hal yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita ketahui, waktu berganti berlalu begitu cepat. Hidup kita terus berjalan menuju kepada kedewasaan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau satukan hati kami bawa kehidupan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melayakan setiap kami. Tuhan kiranya menguduskan setiap kami supaya kami berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berkenan dan layak untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Pemimpin pujian, pemain musik, singer, dan juga yang bagian multimedia Tuhan mengurapi setiap kami. Sehingga kami semuanya di dalam otoritas Tuhan. Begitu juga dengan setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau berkarya dalam setiap hati mereka. Engkau jamah setiap kehidupan mereka untuk dapat merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, ini hidup kami beribadah dan kami alaskan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru bergabung. Saya ingin sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, Bapak Ibu bisa ketik komentar shalom untuk menyapa satu dengan yang lain. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan sebab Dia yang sudah memelihara kehidupan kita. Kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita bersuka cita dengan pujian sebab Tuhan Dia baik. Amin. Mari masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur, hadirannya sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sama-sama sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan pujian dari awal Bapak Ibu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur, hadirannya sukacita. sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
selama-lamanya Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. for the Lord He is good. For the Lord is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka, duka, manis pahit hidup ini, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap baik, Dia tetap adalah Allah yang setia, Dia tetap adalah Allah yang kasih, yang senantiasa mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan siapkan kehidupan kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah kerohanian kita akan dibentuk. Mari kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. tiada pernah ku meragukan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama kasih-Mu, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan, Tiada pernah ku meragu bukti kasih dan karya salib-Mu. bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. kasih-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh, kita angkat pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Benar Tuhan, Yang terbaik ku terima dari-Mu. terima kasih. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan, Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, Natal mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita, rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bersama-sama bisa bersatu di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak ya Tuhan, tapi kami yakin hati kami bersatu di dalam pujian, hati kami bersatu di dalam penyembahan, hati kami bersatu di dalam iman akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di dalam setiap hati kami, untuk bisa firman-Mu itu tertanam dalam setiap hati kami. Berikan kami pendengaran yang baik ya Tuhan, sehingga kami dapat konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Engkau Tuhan pakai bibir lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih ya Tuhan. Ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
khususnya bagi jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto, bahkan kepada saudara-saudara semua yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah raya tanggal 6 Desember 2020 yang melalui live streaming dan direkam pada hari Sabtu sekarang tanggal 5 dan akan menjumpai saudara besok pagi-pagi di dalam ibadah raya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kalau kita masih ingat, kita membicarakan mengenai kebaikan. Oleh karena kebaikan itu memang harus dilakukan oleh siapapun, terutama bagi anak-anak Tuhan. Sebenarnya beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu saya ingin melewat dari firman Tuhan dengan topik kebaikan ini. Tetapi tidak ada suatu ketetapan di dalam hati saya selama berhari-hari saya renungkan. Saya sudah menemukan beberapa khotbah, tapi Tuhan ingin mengembalikan pemikiran dan perasaan saya kepada khotbah yang kita dengarkan minggu lalu. Oleh sebab itu, saya akan sedikit merefresh apa yang pernah kita dengar di hari Minggu yang lalu, supaya pemahaman dari kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini bertambah mantap di dalam perjalanan hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Untuk itu, saudaraku, jangan kita segan-segan mengulang, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dalam hal ini, saudaraku, mungkin saya lebih baik menganjurkan kepada saudara-saudara di dalam beribadah semacam ini. Saudara menyediakan gadget atau laptop atau Alkitab saudara supaya kita bisa bersama-sama membaca. Kita memanfaatkan mata, telinga kita sebagai indera yang diberikan oleh Tuhan untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi firman Allah untuk masuk di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak mudah melupakan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-10. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah fundamen atau suatu dasar dari pengertian kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau dasar dari ayat-ayat ini belum kita jangkau, belum kita mengerti, belum kita pahami, belum kita aminkan di dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita adalah orang yang sangat merugi. Oleh karena seluruh ibadah kita hasilnya nol besar dan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berulang membaca, berulang mendengarkan, berulang mengingat supaya permanen di dalam jiwa roh kita. Kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab, jadi tidak ada penyebab lain. Oleh karena Tuhan mengkhususkan penyebabnya itu hanya satu ini. Sebab, karena kasih karunia, kamu ini diselamatkan. Jadi keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu, saudaraku, sebenarnya murni merupakan anugerah, kasih karunia yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Oleh karena itu adalah kehendak Allah, kebaikan Allah. Karena kasih karunia kita ini diselamatkan melalui iman. Seringkali orang banyak mendengar firman Tuhan. Kita jangan melihat hamba Tuhannya, saudaraku. Ya memang hamba Tuhan itu harus
seorang yang piawai di dalam menyampaikan firman Tuhan, orang yang piawai di dalam mengajar dan lain sebagainya itu harus. Tetapi kalau kita terlalu bersandar kepada manusia, maka manusia itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, saudara. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu bisa memberikan suatu keyakinan lain yang diistilahkan memberikan iman kepada kita. Iman itu banyak orang mendengar, banyak orang membaca, tapi tidak memperoleh iman. Namun jikalau kita ini mendengar, membaca, menghayati, kemudian kita memperoleh iman, keyakinan, ketetapan di dalam hati kita, itu sesungguhnya adalah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi dikatakan melalui iman, oleh iman, itu betul. Tapi yang lebih tepat, melalui iman. Melalui itu artinya bergerak. Iman itu tidak pasif, iman itu tidak mati. Iman itu harus punya perkembangan, saudara. Harus ada buah-buahnya. Tidak pasif. Oleh karena di dalam Yakobus mengatakan iman itu harus dinyatakan di dalam perbuatan, disertai perbuatan. Mengulang saya katakan, saya tidak percaya apabila orang itu mengatakan aku mempunyai iman, kemudian kehidupan kekristenannya itu pasif, tidak melakukan sesuatu. Jangan-jangan dia hanya merasa dia punya iman, tetapi sebetulnya belum. Tetapi kita yang tahu dalam hal ini, saudaraku, maka kita harus dengan sungguh-sungguh kita merespon. Itu kemampuan kita. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bisa memilih, memilah, menetapkan. Memilih, memilah, menetapkan itu adalah sikap orang dewasa. Kita secara manusiawi, kita seharusnya semakin dewasa, semakin nalar, semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bisa memilih, memilah, dan menetapkan. Dan jikalau kita meresponi, saudaraku, maka iman itu sudah menjadi milik kita, oleh karena memang itu disediakan dan diberikan kepada manusia yang mau menerima. Paham, saudara ya? Jadi iman itu betul-betul adalah kemurahan Tuhan. Jangan mengharapkan kepada manusia, pendeta, rasul, nabi, atau siapapun. Jikalau Allah tidak menolong kita, memberikan kepada kita iman itu, maka sampai kapanpun apa yang kita dengar, kita baca itu hanya sampai pada pikiran, tidak pernah menjadi praktek hidup. Kita lanjut membaca. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Gratis, saudaraku, gratis. Kita tidak bisa menukar dengan kebaikan kita, dengan jasa kita, atau kita melakukan sesuatu kemudian kita bilang, Tuhan, Engkau harus memberi upah kepadaku. Tidak ada. Tuhan tidak membutuhkan hal itu. Tuhan itu melengkapi dirinya dengan sendirinya. Dia tidak perlu bantuan-bantuan atau jasa baik manusia. Kalaupun Tuhan itu mau jasa manusia, manusia ini mau punya jasa apa? Untuk dirinya sendiri aja sudah nggak mampu. Dalam pandangan Tuhan mengatakan, engkau sudah mati oleh karena dosa-dosa. Orang mati mau berbuat apa, saudara? Tidak ada sesuatu. Bahkan orang mati itu kalau tidak segera dikubur, dia akan berbau busuk. Jikalau kita tidak dibangkitkan bersama dengan Kristus, roh kita tidak dibangun oleh Tuhan, maka kita sesungguhnya adalah penyebar kebusukan. Manusia yang mati rohani, itu busuknya luar biasa, saudaraku. Syukur kepada Tuhan. Oleh karena dia memberikan kesempatan kepada kita dan kemurahan kepada kita. Kita tidak bisa membeli, saudara. Tuhan memberikan itu secara gratis.
Oleh karena Tuhan tahu, tidak ada harga di dunia ini yang mampu untuk membayar keselamatan itu. Ini perlu kita camkan, saudara. Kalau kita sudah tahu dasar-dasar seperti ini, saudaraku, kita tidak mudah untuk melepaskan iman kita. Kita tidak mudah untuk menganggap enteng rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sedemikian beratnya, saudaraku. Sehingga Tuhan itu memberikan anugerah itu bukan dengan ongkang-ongkang di sorga, tetapi Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dunia dan dia menjadi sama seperti manusia. Dia punya empati, dia punya solidaritas kepada manusia, sehingga dia mau merasakan segala penderitaan manusia ini, sampai pun pada mati di atas kayu salib. Yang seharusnya kita itu di situ, tetapi dia telah menggantikan kita dan memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah semata-mata pemberian gratis dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Seringkali kita ini, saudaraku, menyombongkan diri, merasa bahwa kita ini berjasa kepada Tuhan. Saudara, saya ingat satu ayat. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat itu. Barangkali saya bisa menemukan. Ya, kita lihat di dalam Ayub 35. Ayub pasal 35. Ini tantangan Tuhan kepada manusia melalui surat Ayub ini. Ayat yang kelima mengatakan, arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Apa maksudnya ini, saudaraku? Kitab Ayub ini adalah kitab sastra. Dia mengatakan dalam gaya sastra, arahkan pandanganmu ke langit dan lihat. Perhatikan awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Inti dari kalimat ini, saudaraku, menceritakan betapa jauhnya kita ini dengan Allah. Allah di surga, kita di bumi. Di situ letak perpisahan kita dengan Allah. Dan kemudian ayat 6 mengatakan, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Ayat ini mengatakan kalau engkau itu berbuat dosa, apa Allah itu merasa terganggu dengan dosa? Itu pertanyaannya, saudara. Apa Allah itu terusik dengan dosa? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau perbuat terhadap dia? Apakah kita bisa mengganggu Allah dengan segala pelanggaran kita? Terlalu jauh, saudara. Allah itu tidak terjangkau oleh manusia. Dia tidak juga terganggu oleh segala ulah manusia kalau dia tidak memperhatikan atas inisiatifnya sendiri. Bahkan manusia tidak bisa untuk mengganggu takhta Allah jikalau ia berbuat dosa yang besar sekalipun. Jikalau Allah itu mau mempedulikan kita, maka sungguh-sungguh kepedulian itu merupakan satu anugerah yang besar. Ayat yang ke-7, jikalau engkau benar, ini sebaliknya. Jikalau manusia ini benar, apa yang kau berikan kepada Tuhan itu apa dari kebenaranmu? Tidak ada, saudara. Karena Allah itu adalah sumber segala kebenaran. Kebenaran manusia itu seperti kain kotor, kain larak, yang tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita berikan jikalau kita berbuat benar? Kebenaran manusia yang tidak ada harga di hadapan Tuhan. Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Apakah kita ini bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan?
Ini loh, manusia ini bisa berbuat ini, berbuat itu, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Dan kemudian Tuhan berkenan menerima pemberian kita. Apakah Tuhan itu kekurangan sehingga dia minta-minta kepada manusia pemberian? Tidak, saudara. Tidak. Ayat yang ke-8. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Jadi saudaraku, segala ulah kita ini saudara, hanya akan berdampak kepada masyarakat di sekitar kita, sesama manusia kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau saudaraku, Tuhan mau. Di dalam Efesus 2 itu nanti kita baca di dalamnya, bahwa Tuhan itu mau kita ini hidup di dalam kebaikannya. Kebaikannya. Jelas saudara ya, di dalam Amsal, di dalam Ayub ini, bahwa manusia itu sekalipun dia berbuat dosa sebagaimana berat atau ringan atau mau mencoba berdemo di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak terusik. Oleh karena Tuhan itu begitu tinggi dan kita berada di bumi, sama sekali tidak menyentuh. Dan jikalau kita mau berbuat baik, menarik hati Tuhan, Tuhan juga tidak kepincut dengan kebaikan kita. Ataupun jikalau kita ini berlaku benar, kebenaran manusia juga tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita mau benar, saudaraku, maka kebenaran itu harus berasal dari yang mempunyai kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Mari kita perdalam, saudaraku. Di dalam Efesus 2 tadi, kita baru menyelesaikan satu ayat, dan kita akan melihat ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi apapun yang diperbuat manusia, sebelum manusia itu menerima kasih karunia Allah, maka semuanya itu tidak ada arti, tidak ada harga di hadapan Tuhan. Ingat itu. Oleh karena jikalau manusia melakukan itu, dasarnya adalah kesombongan, kebanggaan, maka itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini kita harus mengupas lebih jauh, saudara. Di dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi saudaraku, kalau ada orang bertanya, kenapa Yesus itu kamu bilang Allah? Loh, ayat ini jelas kok saudaraku. Firman itu menjadi manusia, menjadi Yesus. Lah kita kembalikan lagi, Yesus itu apa? Firman. Firman itu siapa? Allah. Jadi kalau Allah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, maka yang jadi itu adalah Allah itu sendiri. Jangan ragu, saudara. Kita jangan mau dibodohi. Kita percaya firman itu, saudara. Dan dikatakan juga, dari firman itu diciptakan segala sesuatu yang ada, yang tadinya belum ada. Kuasa penciptaan itu beda, saudara. Kalau kita mau membuat suatu baju misalnya, kita butuh kapas, baru kita bisa membuat kain. Tetapi bisakah kita membuat kapas? Itu pertanyaan. Tidak mungkin manusia itu bisa menciptakan kapas secara betul-betul, saudaraku. Paling kapas imitasi. Kapas yang merupakan suatu tiruan. Tetapi saudaraku, Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita membuat baju kapas,
Kita tidak bisa menciptakan, oleh karena kapas itu tidak ada. Tetapi Allah menciptakan pohon kapas sehingga kita bisa memiliki bahan dan kemudian kita bisa membangun atau melanjutkan itu. Kita mau membuat meja kursi, kita bisa membuat. Tetapi bahan itu, saudara, kita tidak mungkin bisa membuat kayu. Kita bisa membuat kayu-kayu imitasi. Tetapi saudaraku, apapun sekalipun imitasi, tetapi dasar dari bahan imitasi itu pun juga ciptaan Tuhan, ciptaan firman. Kita ini buatan Allah, di dalam rencana Allah, diciptakan di dalam firman itu. Kita sudah jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi kita ingat, kuasa penciptaan itu tidak pernah luntur dari firman itu sendiri. Kita yang sudah jatuh, diciptakan kembali menjadi manusia-manusia baru di dalam Dia, supaya kita dimampukan untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan yang dimaui oleh Tuhan. Ini rencana Tuhan, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam firman itu, diciptakan ulang menjadi manusia-manusia baru. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jelas, saudaraku, bahwa manusia itu diselamatkan, bahwa manusia itu diberi iman, bahwa manusia itu diberi kemampuan-kemampuan ilahi supaya ia melakukan pekerjaan baik. Hanya saja, saudaraku, tadi saya katakan, bukan pekerjaan-pekerjaan baik dari manusia, bukan, saudaraku. Allah tidak tanggung-tanggung. Jikalau kita ini sudah diberikan keselamatan, maka Tuhan itu juga memberikan suatu pekerjaan kepada kita, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi inilah kehendak Tuhan, saudara. Kehendak Tuhan. Jadi masalahnya, saudaraku, saya akan menguraikan di dalam Amsal 3. Minggu lalu saya baru baca satu ayat. Tetapi untuk hari ini, saudaraku, saya akan mengembangkan ayat itu. Saya akan mengembangkan. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat 27. Ini minggu lalu kita sudah dengar, saudara. No problem, tidak ada masalah. Mendengar dan mendengar itu adalah baik oleh karena kita mendengar firman Tuhan. Oh, kok diulangi? Kenapa kalau diulangi? Oleh karena firman Allah juga mengatakan baca berulang-ulang, sampai pun di dalam Alkitab itu ada kitab ulangan, ada kitab raja-raja, ada kitab tawarikh. Itu pengulangan, saudara. Pengulangan. Pengulangan itu penting. Tetapi jika pengulangan itu sampai gagal, saudara, biasanya itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Jadi hari ini, saudaraku, kita jangan sampai melalaikan segala kebajikan-kebaikan Allah yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Loh, saudara. Orang yang berhak menerimanya ini terutama adalah Tuhan. Hal ini akan dilihat oleh orang dunia di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengaku kehidupan Kristen, saudara. Orang dunia akan melihat kita, ini orang Kristen.
tetapi bagaimana arah kelakuannya. Tuhan Yesus, saudaraku, pernah menghadapi suatu ujian semacam ini. Pada waktu dia berhadapan dengan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mereka ingin mencobai Yesus. Dan kemudian dia bertanya, "Guru, aku tahu bahwa engkau ini adalah guru yang benar. Engkau berkata-kata benar, engkau menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Engkau tidak takut kepada siapapun." Dibombong, saudaraku. Engkau tidak takut dengan siapapun. Ini perkataan ini racun, saudara. Memang Tuhan tidak takut dengan kaisar, tetapi supaya dibangkitkan rasa kebanggaan itu, diucapkan, engkau tidak pernah takut terhadap siapapun. Engkau mengatakan dengan jelas. Tetapi sekarang aku ingin bertanya, apakah kita ini harus membayar pajak kepada kaisar? Hati-hati, saudara. Suatu saat kita bisa terjebak hal semacam itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu jawaban. Berikan aku 1 koin, 1 mata uang. Dan setelah Yesus memegang mata uang itu dan dia mengatakan, ini ada gambar siapa? Gambar kaisar, kata mereka. Maka Yesus mengatakan, kembalikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, tetapi kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi di sini, saudaraku, Tuhan itu juga tidak pakai maunya sendiri. Ada keadilan, ada pengakuan kepemilikan. Kalau itu miliknya dunia, berikan kepada dunia. Tapi kalau kamu ini milik Allah, kembalikan kepada Allah. Oleh karena Allah yang berhak dalam hal ini. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Tuhan itu menebus kita, saudaraku, bukan dengan uang, bukan dengan emas perak, tapi dengan kehidupan sepenuhnya dia berikan kepada kita. Maka kita pun juga tidak bisa menyerahkan diri kita ini secara materi, hanya materi saja, tetapi juga seluruh hidup kita ini harus kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu yang berhak atas kehidupan kita. Pemahaman semacam ini, saudaraku, seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang percaya. Sehingga kehidupan orang Kristen itu masih mendua. Masih mendua. Tidak bisa dia berpihak sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal itu yang terjadi. Oleh karena dia yang berhak atas kehidupan kita. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Apakah kita tidak mampu? Iya, saudara, kita tidak mampu. Tetapi Tuhan mengatakan engkau mampu. Mengapa? Tuhan memberi kemampuan itu kepada kita yang tadinya tidak mampu. Kok bisa? Iya. Melalui firman Allah, melalui kuasa Roh Kudus, maka kodrat kemanusiaan kita akan diubahkan menjadi kodrat ilahi, kata 2 Petrus 1. Dan kodrat ilahi itulah, saudaraku, yang memampukan kehidupan kita untuk kita bisa mendekatkan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 12, saudaraku, ayat yang pertama, jelas dikatakan, persembahkanlah hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu semacam itu. Jadi kita ibadah itu bukan hanya keluar masuk gereja, hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu baik, saudaraku. Saya di dalam pelayanan di gereja-gereja, zaman sekarang gereja itu kan gitu, saudara. WL-nya sewa, pemain musiknya sewa, apapun sewa, dekornya sewa. Gereja Tuhan tidak pernah membina jemaat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena apa? Tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Oleh karena gereja tidak pernah mendidik jemaat untuk melayani Tuhan lebih dulu. Kalau orang itu bisa melayani Tuhan, itu ditandai bagaimana dia mengasihi firman Tuhan. Contoh, Maria itu melayani Tuhan. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang cuma melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku, hatinya tidak ikhlas. Dia akan protes kepada Tuhan. Itu cerita Marta Maria. Beken itu, saudaraku. Tapi kalau saudara ngupas itu, maka di situ ada dua perbedaan. Bagaimana melayani Tuhan itu mencintai Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mau ngomong sama Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, persetan dengan itu. Pokoknya aku mau melayani pekerjaan. Dan itu dilakukan dengan harapan bahwa supaya dia itu diperhatikan oleh Tuhan. Enggak, saudara. Sehingga akhirnya hatinya tercetus keluar. Kenapa Tuhan engkau membiarkan Maria tidak membantu aku? Ini merupakan suatu bukti, saudara, bahwa melayani dan melayani beda. Gereja-gereja sewa, WL, sewa pemain musik. Saya diundang sebagai pengkhotbah. Pada waktu mereka menyanyi memuji Tuhan semua komplit lengkap. Pada waktu firman Tuhan diberi kesempatan, diberitakan, saya mencoba melihat mana WL-nya tadi. Tidak ada. Saudara. Mana tadi yang main musik? Tidak ada. Tidak ada. Di mana mereka? Saya mencoba sambil berbicara untuk melihat, memperhatikan. Saya lihat di halaman, di luar, kongko-kongko sama teman-temannya. Saya pikir, waduh, kalau begini caranya, salah gereja ini. Gereja ini harus bisa membangun jemaat untuk menjadi WL yang melayani pekerjaan Tuhan. Pemusik yang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka harus terlebih dahulu melayani Tuhan. Tanda melayani Tuhan adalah memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Dikuduskan, hidup kudus, saudara. Dan menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah persembahan atau ibadah yang sejati. Ini minggu lalu sudah kita dengar, saudara. Apakah saudara ada yang lupa? Hari ini kemurahan Tuhan berulang kepada kita. Untuk kita bisa menikmati lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 28. Jangan engkau berkata kepada sesama, pergilah, kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta itu ada padamu. Apa artinya ayat ini, saudara? Ayat ini mempunyai arti, jangan kamu tunda-tunda. Jangan kamu jual mahal. Jangan kamu memboroskan waktu yang Tuhan beri. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Bahkan sejam di hadapan kita pun juga tidak tahu.
Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu saudara ingin kita berubah dari manusia-manusia yang hanya bertabiat nafsani supaya kita bisa melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan pergi dan kembalilah, besok akan kuberi. Itu adalah tindakan yang bodoh, tetapi seharusnya begitu kita menerima firman Tuhan, kita mendengar firman, maka kita harus melakukan. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ada loh saudara. Ada loh. Apa sih yang ada pada kita ini? Kemurahan Tuhan. Kita memang tidak punya apa saudara. Tapi yang Tuhan bilang ada padamu. Ada apa? Kemurahan. Pada waktu engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan engkau keraskan hatimu. Itu kata Tuhan. Jadi sekarang terserah dengan kita. Kita mau enggak untuk mengalami keubahan-keubahan yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena kita diubahkan dari manusia nafsani untuk menjadi manusia rohani. Mari saudara, kita akan maju lagi, kita akan berbicara tentang manusia ilahi. Jika kita tidak memilih Tuhan, saudara, maka kita memberikan kehidupan kita kepada dunia. Sebagaimana Yesus tadi mengatakan, gambar kaisar berikan kepada kaisar. Tetapi Allah yang ada di dalammu, yang kehidupanmu ini menggambarkan milik Tuhan, ada gambar Allah di dalamnya, kembalikan kepada Allah. Jadi kita ini harus punya gambar, saudara. Nah, saudara milih sendirilah sekarang. Saudara rasa-rasakan gambar apa yang ada dalam kehidupan saudara. Saya jelaskan ya. Kalau saudara tidak pernah mencintai firman Tuhan, tidak pernah memperhatikan firman Tuhan, tetapi yang saudara perhatikan hanya keduniawian, maka gambar saudara itu adalah gambar keduniawian. Mudah saja. Jadi kalau dibuka hati dan pikiran kita, maka yang akan terlihat itu adalah kesukaan-kesukaan keduniawian. Dan saudara tahu apa saja. Sungguh merupakan suatu yang buruk di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau pikiran dan hati kita dibuka seketika, di dalamnya ada Tuhan, ada firman Tuhan, maka kita ini menjadi manusia yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, itulah tanda-tandanya harus ada, saudara. Tanda-tandanya itu harus ada. Kita membaca Kolose 3 ayat yang kelima. Saudara perhatikan ya. Ini merupakan suatu tanda-tanda dari orang yang menjadi milik Tuhan. Sederhana, saudara, itu tidak neko-neko. Jadi, milik Tuhan itu bagaimana? Ayat 5. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang keduniawian. Jadi kalau dibuka blak gitu ya, yang kelihatan itu apa? Keduniawian. Apa itu dunia ini? Pertama, percabulan. Itu sangat umum, saudaraku. Sangat temproh gitu di hadapan Tuhan. Percabulan itu. Semua manusia itu punya bakat itu. Jangan bilang, oh saya orang suci. Enggak, saudaraku. Semua dunia itu punya bakat. Kita lahir di dunia, kita kemasukan bakat ini. Percabulan. Tetapi kita harus menang atas itu. Kita punya
kekuatan untuk kita menang atas itu. Kenajisan, hawa nafsu, kejahatan, serakah, yang semuanya itu menjadi berhala buat kita. Dan kita menyembah dengan hal-hal yang sedemikian. Berhala itu, saudaraku, dalam arti ialah yang berada di antara kita dengan Tuhan, yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka semua berhala ini harus mampu kita singkirkan dengan kekuatan ilahi, saudara. Dan kita diberi kemampuan itu, sehingga pikiran kita, perasaan kita berkuasa atas diri kita sebagai manusia yang berwibawa keilahian, dan hal-hal yang semacam itu tidak lagi mendapat porsi di dalam kehidupan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam Bible Study hari Rabu yang lalu saya mendengarkan hamba Tuhan Daud menceritakan bagaimana manusia itu jatuh di Taman Firdaus. Pada waktu itu tidak ada dosa, saudaraku. Dosa apa? Berzina juga enggak, percabulan juga enggak, serakah juga enggak, pembunuhan juga tidak ada. Semua itu tidak ada. Tidak ada dosa. Tetapi siapa yang berdosa waktu itu? Iblis datang kepada manusia, menularkan dosa itu. Saudara tahu dosa apa yang ditularkan kepada manusia? Tidak ada dosa apa. Tetapi iblis itu jatuh oleh karena kesombongan. Maka kesombongan itu yang dipompahkan kepada Hawa dengan cara mengatakan, engkau akan menjadi seperti Allah jikalau engkau makan buah itu. Langsung, saudaraku, yang namanya manusia itu terkontaminasi dengan kesombongan, timbul keinginan, ditambah juga engkau tidak akan mati, bahkan engkau akan mengerti segala apa yang dimengerti oleh Allah, engkau akan menjadi seperti Allah. Waduh, ya ini manusia ini. Kesombongan itu, saudara, yang berakibat pintu masuk dari segala keduniawian ini. Hati-hati. Makanya pada waktu kita diselamatkan, Tuhan mengatakan jangan sombong. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Kalau ini tidak disingkirkan, saudaraku, ayat yang ke-6 mengatakan dari Kolose 3. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalam. Makanya saya mengatakan semuanya punya potensi. Jangan mengatakan bahwa diri sendiri sudah suci, tidak. Kita mendapat pertolongan. Tetapi sekarang buang semua ini, yaitu kemarahan, rasa geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang busuk kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Ini, saudaraku, tidak gampang. Tidak seperti membalik telapak tangan. Ini ada proses. Kapan kita bisa menjadi manusia baru? Proses dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi Tuhan menyertai. Ada 3 perkara yang harus kita miliki. Pertama, kalau kita mau mengalami menjadi manusia baru. Pertama, kita butuh hal itu. Kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kebutuhan, saudaraku, jangankan pendeta,
Tuhan Yesus sendiri ngomong dilempari batu, saudara. Rasul Paulus pun juga mengatakan begitu. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari kejahatan-kejahatan ini? Ini saudaraku, dari kehidupan manusia itu sendiri harus sadar bahwa ia membutuhkan firman Tuhan. Ia membutuhkan Roh Kudus untuk dia dibaharui menjadi manusia yang baru. Pertama, dia membutuhkan itu. Kalau saudara menganggap itu tidak butuh, ya sudah. Selesai. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tetapi kalau selama kita butuh, maka kita selalu membicarakan hal-hal ini. Rasul Paulus pernah bercerita kepada Felix tentang kebangkitan orang mati. Felix mengatakan, kamu ini gila, Paulus. Kamu ini kepinteran. Wis, lain kali yang ngomong tentang orang mati itu bangkit. Sekarang ngomong yang lain aja. Orangnya tidak butuh. Kayak gitu loh modelnya. Apakah kita kayak gitu? Kita mendengar firman Tuhan, aku tidak butuh. Aku tuh butuh itu, ya apa caranya tolek cuan-cuanan yang gede. Sayang, saudara. Tidak akan bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta segala kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus baharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan khaliknya. Jadi gambar khalik itu ada dalam kehidupan kita, bukan gambar kaisar, saudara. Maka jikalau gambar khalik itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita ini menjadi milik Allah. Jangan ragu, saudara. Jangan ragu. Kita menjadi milik Allah. Dengan syarat 3 yang tadi saya katakan adalah bahwa kita punya kebutuhan. Yang kedua, kita mau menyediakan diri kita. Mau menyediakan waktu buat Tuhan. Menyediakan hidup kita. Kalau saudara tidak mau, ya Tuhan juga tidak memaksa. Tapi kalau kita mau, Tuhan juga mau. Tuhan mau menolong kita. Dan kemudian yang ketiga, kita mau belajar atau mau diajari. Kalau kita ini tidak punya kebutuhan, tidak menyediakan diri untuk Tuhan, tidak mau diajari tentang Tuhan, ya sudah, saudaraku, selesai. Jangan mengharap kita menjadi milik Tuhan. Inilah, saudaraku, salah satu kepastian bahwa kita ini menjadi milik Tuhan. Diawali dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menerima itu dengan ucapan syukur. Oleh karena Tuhan mau kita berbuat baik. Saudara, ingat. Kita baca ayat yang terakhir. Mumpung saya belum lupa. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di sini Tuhan mengatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan sampai bosan berbuat baik, saudara. Tapi kalau kebaikan ini dari Allah, saudara, Dia akan memberkati kita. Dan kita tidak pernah merasa bosan atau merasa kecewa. Kalau saya tarik perpanjangan lagi kebaikan ini, saudara. Kebaikan itu justru juga berlaku bagi orang yang jahat. Kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada musuhmu. Doakan dia, orang yang menyakitimu. Sampai di situ loh, saudara. Kalau manusia biasa sudah puyeng, saudara, tidak bisa. Yang bisa melakukan hal itu adalah manusia ilahi. Dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ini harus secara kontinu dilakukan oleh anak-anak Tuhan, supaya kita tidak menjadi lemah. Semakin banyak kita melakukan, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu, jangan jual mahal. Mumpung masih ada waktu, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Orang baik yang kepada kita buat baik. Orang jahat pun Tuhan mengatakan berbuat baik kepada mereka. Kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini loh saudara. Jadi di hari-hari yang mendekat ini, pada hari Natal ini saudara, kalau Tuhan itu sudah memberikan anugerahnya yang luar biasa lewat Kristus Yesus yang lahir di dunia, maka kita memperoleh yang baik, yang terbaik dari Tuhan. Maka kita juga harus siap sedia untuk melakukan yang terbaik bagi sesama, terutama bagi kawan kita seiman. Pertanyaannya, siapkah kita untuk melakukan hal-hal semacam ini? Saudara, saya baca di dalam firman Tuhan bahwa kebaikan itu sangat membekas. Selagi kita hidup di dunia ini pun juga banyak orang-orang akan mengasihi kita sejauh mana kita ini bisa menebarkan kebaikan Tuhan. Saya teringat ada dua cerita di dalam Alkitab. Pertama, cerita tentang seorang wanita yang bernama Dorcas. Alkitab menyatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang baik. Dia sering membantu teman-temannya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, dengan membuatkan pakaian-pakaian. Dan dia adalah seorang tukang jahit dan memberikan kepandaian itu, mengamalkan kepandaian itu kepada pekerjaan-pekerjaan sosial. Pada waktu dia mati, firman Tuhan mengatakan banyak perempuan-perempuan lain yang membawa baju-baju yang dijahit oleh Dorcas. Dan dia mengatakan inilah pekerjaan Dorcas, kebaikan-kebaikan Dorcas yang pernah dia lakukan kepadaku. Dan Tuhan mau, saudara, dia melalui Rasul Petrus kalau nggak salah. Rasul Petrus digerakkan oleh Tuhan untuk membangkitkan Dorcas dari kematian. Menarik, saudaraku. Ceritanya sederhana, tapi sangat membekas di dalam hati saya. Kedua, cerita seorang perwira yang di rumahnya ada seseorang yang dikasihi di dalam keadaan sakit keras mau mati. Perwira ini datang kepada Yesus, tetapi dia takut, dia sungkan. Mungkin perwira ini seorang Romawi. Dia takut bercakap dengan Yesus, minta kepada Yesus. Oleh karena Yesus orang Yahudi. Tetapi perwira ini adalah perwira yang orang Jawa bilang itu loman, saudara. Suka membantu orang-orang lain. Maka dia minta tolong kepada orang-orang Yahudi di situ. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Dia katakan, tolonglah aku sampaikan kebutuhanku kepada Yesus. Orang-orang ini, imam-imam ini datang kepada Yesus. Dan Yesus mendengarkan perkataan para imam itu. Apa kata orang-orang Yahudi? Engkau harus menolong perwira itu. Dia patut engkau tolong. Kenapa? Dia sangat baik kepada bangsa kita. Dia sangat sosial. Dia yang membangun sinagog. Dia yang berkorban untuk itu. Dia banyak-banyak menolong dan membantu bangsa kita. Yesus mendengar itu. Dan Yesus setuju. Dan dia datang ke tempat perwira itu. Sekalipun perwira itu menolak, tidak layak aku menerima engkau Tuhan, katakan sepatah kata saja.
maka semuanya akan menjadi beres. Saudara, dari dua cerita itu saya mengambil kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan berbuah di surga, tetapi juga ada buah-buah di dunia ini. Jangan kita jemu melakukannya, saudara. Oleh karena segala kebaikan yang datang dari Allah, itu adalah kebaikan yang tulus, yang membekas, yang tidak pernah terlupakan. Dan juga kita jangan iri kepada orang yang suka memberi. Kalau kita suka tidak bisa memberi, saudara, jangan kita menghalangi orang yang memberi. Jangan kita sakit hati kepada orang yang memberi. Mentang-mentang kamu kaya, kamu bisa memberi. Jangan, saudara. Itu adalah suatu kebaikan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan oleh karena kita kekurangan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita sebagaimana Tuhan memberkati orang yang bisa memberikan berkat kepada orang lain. Itu pikiran yang betul. Jangan kita mendengki, itu sifat dunia. Konklusinya, saudara, biar kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, kebaikan yang Tuhan rencanakan untuk kita kerjakan. Kerjakan itu. Berlakulah adil. Kembalikan apa yang Tuhan punya, yaitu kehidupan kita. Tetapi kita juga adil memberikan apa yang menjadi hak orang-orang di sekitar kita. Banyak, saudara. Anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, bangsa dan negara kita, saudara. Kita membayar pajak supaya negara ini bisa berjalan dengan baik, tercukupi, supaya aman, dan kita menyebarkan kebaikan itu supaya negara ini menjadi tenang, saudara. Jangan kita membuat kisruh dengan perkara-perkara yang tidak berguna, dengan keserakahan, dengan kedengkian, dengan perkataan-perkataan yang kotor dan bejat, sehingga menyakitkan hati orang lain, menimbulkan huru-hara, dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita punya porsi sendiri, dan kita doakan kepada mereka, supaya mereka juga mengerti akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sampai di sini, saudaraku, firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Amin. Dan kita akan berdoa, saudara. Sebelum kita berpisah, saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami telah memanfaatkan sebaiknya sebagai milik Tuhan. Oleh karena diri kami, kehidupan kami, bahkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, semuanya datang dari Tuhan. Dan hanya mendatangkan, menghasilkan, berbuahkan kebaikan, kebajikan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memimpin jalan hidup ini untuk berkenan, untuk selalu hidup kudus, menjauhi keduniawian ini Tuhan, dan berpihak kepada Engkau sebagai milik Tuhan yang sah atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, biar kiranya Tuhan, bahkan semua saudara-saudara yang menerima, yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini, memperoleh anugerah dan berkat yang sama yang datang dari Engkau. Kami berdoa bagi saudari Christine Tuhan, yang di dalam keadaan sakit di rumah sakit. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan atas kehidupannya, atas kesehatannya. Segala kuasa yang bukan dari Allah, yang mengganggu iman dari saudara Christine ini, Tuhan, Engkau singkirkan dan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berhak atas kehidupan setiap orang yang menjadi milik Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lain Tuhan, yang tidak sempat kami tahu, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami doakan mereka,
supaya mereka juga mendapat pemulihan yang sempurna di dalam kekuasaan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai dari detik hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan melanjutkan segala aktivitas kita disertai oleh Tuhan, di dalam berkat Tuhan, untuk kita juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Jauhkan Tuhan dari segala pencobaan dan malapetaka yang akan merugikan kami, akan merugikan kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kami akan hidup sejahtera, damai, melampaui segala akal pikiran kami di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita atau kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dapat menjadi kekuatan bagi kita, dapat menguatkan kita, menghiburkan kita, dan menjadikan kita lebih baik. Mari kita beriman kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan suci. Persiapkan perjamuan sucinya Bapak Ibu Saudara. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan suci, kita akan mengangkat satu pujian, Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan. Kami datang. Hanya dekat Allahku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan kembali dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Terima kasih. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemain musik untuk mempersiapkan perjamuan susinya. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, silahkan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan pelayan-pelayan di tempat ini. Kita ambil roti lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami akan dikuatkan, kami akan disertai, kami akan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu ya Tuhan. Agar boleh tetap semangat, agar boleh tetap boleh menggembalakan kami, sidang jemaat-Mu GPT Lumajang dan Jatiroto ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, Rebo tetap ada ibadah PA jam 5 sore, Sabtu tetap ada ibadah kaum muda jam 5 sore, dan juga Minggu tetap ada ibadah sekolah minggu. Di share, kami akan share Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon bagi anak-anaknya, dibantu, dibimbing untuk mau mendengarkan atau untuk mau menyaksikan ibadah-ibadah sekolah minggu yang kami berikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seperti biasa ibadah raya tetap berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi. Nah, sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ucapan ulang tahun bagi Kak De Vincent ya. Kak De Vincent, anak dari Bu Ana, maafkan saya. Kode Vincent, anak dari Bu Ana, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan juga satu lagi Bapak Ibu Saudara, satu lagi ini anjuran untuk jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Kami mohon Bapak Ibu membuatkan video ucapan Natal dan harapannya maksimal 1 minggu. Saya ulangi, maksimal 1 minggu, maksimal 1 menit Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi Bapak Ibu dianjurkan untuk membuat video ucapan Natal dan harapannya maksimal 1 menit Bapak Ibu Saudara. Dan nanti video itu silahkan dikumpulkan kepada Koferi Gendut ya Bapak Ibu Saudara ya. Silahkan nanti dikumpulin. Maksimal 1 menit Bapak Ibu Saudara. Ucapan Natal dan harapannya. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan.
Mari kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu, pekerjaan, kesehatan, dan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pergumulan, Tuhan memberkati. Berdoa juga ya Tuhan, bagi yang sakit, Papa Devi yang masih sakit hari ini. Kiranya Tuhan pulihkan, tambah-tambahkan kekuatan dan iman. Sehingga ia boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak Gembala kami juga yang dalam proses pemulihan, Tuhan tolong, Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan sehingga boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berdoa terlebih khusus ya Tuhan kepada Kode Vincent, anak dari Bu Ana yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati perpanjangan umurnya, dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya, diberkati kesehatannya, diberkati masa depannya, diberkati semua keluarga-keluarganya maupun pekerjaannya. Kami serahkan Kode Vincent ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, masa depan yang cerah ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin, tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum air hangat, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan, shalom.